nama saya Rika, NIM 1701040022, jurusan PGMB semester 6. Baik, saya akan menjelaskan hasil laporan saya. Yang pertama, kesesuaian silabus dengan kaidah KD, yaitu antara silabus dengan kaidah KD sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari RPP yang disusun oleh guru-guru tersebut. Penyusun RPP berdasarkan kaidah KD yang ada dalam silabus. Yang kedua, kesesuaian indikator dengan KD. Antara indikator dengan KD sudah sesuai, karena indikator yang digunakan guru bersumber pada indikator yang sudah ada dalam buku guru. Pada indikator yang sudah ada dalam buku guru, hanya saja terkadang KKO dan indikator yang ada dalam buku diganti dengan KKO jika guru tersebut menganggap KKO dan indikator tersebut belum bisa untuk diterapkan. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan KD. Antara materi dengan KD juga sudah sesuai. Disesuaikan dengan karena pemberian materi pembelajaran disesuaikan dengan KD yang telah ada, yang telah ditetapkan, seperti apa saja pembelajaran tentang lingkungan sekitar. Tentang lingkungan sekitar, maka guru pula memberikan materi lingkungan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa, yaitu materi yang dijelaskan guru sudah sesuai dengan latar belakang siswa dan itu dirasakan langsung oleh siswa, karena guru sangat telah mengetahui bagaimana karakteristik siswa dalam proses pembelajaran, dan guru pula memberikan pelajaran sesuai dengan pengalaman peserta didik. Selanjutnya, kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Terkadang ada materi yang sesuai dengan alokasi waktu yang telah diterapkan, tapi terkadang ada juga materi yang belum sesuai dibahas, akan tetapi waktunya telah selesai. Akhirnya guru harus melanjutkan materi tersebut. Selanjutnya, kesesuaian sumber belajar media dengan materi. Di tempat saya magang, guru menggunakan media buku paket sebagai sumber belajar dan media pembelajaran, karena guru tidak menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, karena tingkatan kelas yang masih terbilang masih rendah, sehingga guru tidak menggunakan media berbasis teknologi. Karena menggunakan media berbasis teknologi, perhatian siswa akan mengarah ke media yang disajikan tanpa perhatian yang dijelaskan oleh guru. Kesimpulan, berdasarkan penelaahan terhadap kurikulum yang penulis lakukan, dapat simpulkan bahwa kurikulum yang digunakan di dalam MIN 2 Sinjai, kurikulum 2013 yang bersifat tematik integratif dan diajarkan menggunakan pendekatan saintifik yang menggunakan 5M, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan antara silabus dengan kaidah KD sudah sesuai, karena guru tersebut menyusun RPP berdasarkan kaidah KD. Selanjutnya, cara memberikan penilaian berdasarkan data
yang diambil dari objek. Yang pertama, kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulum. Yang pertama sudah sesuai karena pembuatan soal disesuaikan dengan KD dan indikator yang ada dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya, yaitu dalam pembuatan kisi-kisi soal mencakup dua ranah, yaitu kognitif dan psikomotorik, karena aspek afektif mempunyai penilaian tersendiri. Selanjutnya, jumlah butir soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Pemberian butir soal apakah itu isian atau penilaian pilihan ganda selalu disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah ditentukan dan 10 soal dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit. Selanjutnya, rumusan butir soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam menyusun soal, guru selalu berpacu pada karakteristik peserta didik. Jadi dalam pembuatan soal selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, seperti tulisan kegiatan yang dilakukan pada peserta didik. Selanjutnya, kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Dalam menyusun soal untuk setiap KD dan indikator, guru sudah menentukannya terlebih dahulu. Apakah untuk KD dan indikator ini bentuk soal isian adalah pilihan ganda ataukah pilihan ganda? Selanjutnya, kunci jawaban tersedia dan sesuai dengan butir-butir soalnya. Ketika menyusun kisi-kisi soal, guru selalu menyediakan dengan kunci jawabannya, sehingga ketika ujian telah selesai dilaksanakan, guru kemudian langsung bisa memeriksa hasil ujian siswa. Kesimpulan, sesuai dengan pengamatan saya di Mindua Sinjai pada kelas 4, maka penulis mengemukakan bahwa sistem evaluasi yang digunakan yaitu dalam penilaian dan pengetahuan dalam bentuk teks dan penugasan. Selanjutnya, telaan perangkat pembelajaran. Aspek yang diamati. Yang pertama, perumusan indikator kesesuaian dengan KD. Indikator yang digunakan guru adalah indikator yang sudah ada dalam buku pedoman guru dan itu sangat sesuai dengan KD. Yang selanjutnya, penulisan indikator, kejelasan rumusan menggunakan kata-kata kerja operasional. Indikator yang ada dalam buku pedoman guru tidak serta-merta langsung digunakan oleh guru, melainkan dipelajari terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik atau tidak. Jika tidak, maka guru tersebut mengganti KKO-nya. Yang selanjutnya, perumusan indikator, kelengkapan cakupan rumusan. Perumusan indikator selalu didasarkan pada KD, jadi tidak ada cakupan rumusan yang tidak tercakup. Pemilihan materi kesesuaian dengan KD. Analisis materi didasarkan pada KD yang telah diterapkan. Pengorganisasian materi, kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Dalam proses sudah
dirincikan semua mengenai alokasi waktu dengan materi pembelajaran. Skenario pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran minimal berdasar format. Karena kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, maka pengalaman belajar menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengeksplorasi dan mengasosiasi guru dengan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan dipelajari selanjutnya dengan cara guru meminta siswa untuk menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari kembali. Skenario pengalaman belajar atau tahap belajar pembelajaran berdasarkan pada active learning atau student learning. Guru memperdayakan siswa. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang di mana guru sangat berpacu pada buku siswa guru. Guru menjelaskan dan siswa melakukan hanya menjelaskan pokok materi pembelajaran. Kemudian guru memberikan tugas mandiri kepada siswa untuk lebih aktif. Kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Dalam kurikulum 2013, pemilihan antara didasarkan pada lingkungan alam dan kehidupan sekitar sehingga siswa bisa mengaitkan antara materi pembelajaran yang sedang dipelajari dengan konteks. Selanjutnya, kesesuaian pendekatan metode strategi, metode dengan hakikat mata pelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah student. Jadi pada proses pembelajaran siswa yang dituntut untuk terlebih aktif daripada guru dan siswa diminta menyelesaikan tugas dengan mandiri tanpa bantuan guru. Selanjutnya, kesesuaian pendekatan metode strategi, metode dengan materi. Metode yang digunakan adalah metode ceramah. Metode ceramah dan metode yang sangat sesuai dengan materi pembelajaran karena semudah apapun materinya siswa tetap saja membutuhkannya. Selanjutnya, kesesuaian pendekatan model strategi, metode dengan karakteristik siswa. Dari hasil pengamatan kami mengatakan bahwa pendekatan dan metode yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik siswa karena dalam proses pembelajaran siswa layan dituntut untuk aktif proses pembelajaran dan peran guru untuk memberikan penjelasan mengenai materinya. Selanjutnya, karakteristik sumber belajar atau media dengan materi. Sumber belajar atau media pembelajaran yang digunakan adalah buku paket yang difotokopi oleh peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Kesesuaian sumber belajar media dengan karakteristik siswa karena media yang digunakan merupakan buku paket dan difotokopi oleh peserta didik. Jadi siswa diarahkan untuk mengerjakan tugas yang ada dalam buku paket. Buku paket yang digunakan sesuai dengan karakteristik siswa karena dalam buku paket tersebut membahas tentang kehidupan sehari-hari. Kesesuaian sumber belajar atau media dengan fasilitasnya yang tersedia di sekolah. Di sekolah tempat magang saya, sumber belajar berupa buku paket belum disediakan karena pada saat melaksanakan magang di Mindua Sinjai mengalami revisi
mengalami revisi kurikulum yang sebelumnya. Kesimpulan, dalam menyusun RPP yang dilakukan oleh guru kelas 4-2 Sinjai sudah sesuai dengan mekanisme di mana analisis KD dengan diambil bersumber dari silabus. Selanjutnya, rumusan keilmuan tata cara dan langkah untuk mengerjakan norma kaidah atau nilai. Yang pertama, kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar. Dari hasil pengamatan saya, bahan ajar yang telah dikembangkan oleh guru sudah sesuai dengan kompetensi dasar karena guru perhatikan karakteristik peserta didik dalam pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, valid bahan ajar memuat aspek-aspek sesuai materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Bahan ajar yang dikembangkan guru sudah valid. Ia memuat aspek esensial materi pembelajaran dapat membantu siswa dapat meningkatkan minat belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menarik bahan ajar dipaparkan dengan contoh-contoh gambar. Bahan ajar yang dikembangkan oleh guru menarik minat belajar peserta didik karena guru menampilkan contoh-contoh gambar yang ada dalam buku paket. Yang ada misalnya dalam pembelajaran gerakan. Selanjutnya, kemudahan bahan ajar di atas sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Bahan ajar yang telah dikembangkan oleh guru sudah sesuai dengan perkembangan berpikir peserta didik karena tingkat kelas yang diajarkan termasuk kelas rendah yaitu kelas 1, diajarkan termasuk kelas 4. Jadi guru dirancang mengembangkan bahan ajar yang tidak sulit sehingga peserta didik mudah memahami pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik dengan realita fenomena kehidupan bahan ajar memuat realita kehidupan sosial, alam, dan budaya. Dalam mengembangkan bahan ajar guru diperhatikan lingkungan sekitar peserta didik seperti guru sehingga mengaitkan pembelajaran kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegunaan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bahan ajar yang telah dikembangkan guru sesuai dengan kebutuhan peserta didik karena guru sudah mengetahui karakteristik peserta didik. Selanjutnya, keruntuhan bahan ajar dan dipaparkan secara logis. Bahan ajar yang dikembangkan oleh guru sudah runtuh karena bahan ajar yang diajarkan sudah disistematiskan oleh saya. Kesimpulan, dalam pengembangan bahan ajar di Min 2 Sinjai sudah sangat terlihat. Dalam